Ya kalau Ruben memang ya artinya seperti ini ya, artinya tetap semangat untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya dia supaya bisa berkumpul dengan anak-anak ya. Teman-teman banyak yang mensupport, masyarakat Indonesia banyak yang mensupport, yang mendoakan. Percayalah bahwa suatu saat anak-anak pasti akan bisa berkumpul dengan Ruben seperti dahulu, karena segala sesuatu itu akan indah pada waktunya kan gitu ya. Dan cara untuk mengekspresikan perasaan sayang itu bisa dengan banyak cara ya, yang bisa disampaikan juga secara tidak langsung. Yang pasti anak-anak harus paham dan harus tahu dengan adanya pemberitaan ini, tayangan ini juga mungkin anak-anak pasti akan tahu, karena jejak digital tidak akan pernah bisa dihapus, bahwa ayahnya ternyata selama ini berjuang untuk bisa berkumpul dengan dia. Saya kira seperti itu. Disampaikan oleh banyak pihak netizen bahwa permintaan maafnya itu kan diduga karena takut ada pemboikotan. Ya, tapi kan saya kan nggak bisa menilai sejauh itu, tidak bisa beropini seperti itu, karena kan kalau saya kan sebagai orang hukum tanpa ada fakta, tanpa ada bukti kan saya nggak bisa menyampaikannya. Jadi saya tidak bisa menilai hal itu, meskipun banyak sekali orang yang mengatakan apa yang dilakukan itu tidak terlepas dari adanya rencana live di 66 itu. Oke deh, mungkin ada pesan menyentuh buat Ruben. Ya untuk Ruben ya jangan harapkan ada perubahan lah. Oh iya. Sampai hari ini ya nggak ada perubahan komunikasi. Kalau menurut informasi Ruben tidak juga membuat Ruben bisa mengakses anak-anaknya kan begitu ya. Jadi ya wajar-wajar saja kan, karena permintaan maafnya kan bukan kepada Ruben. Kalau permintaan maafnya kepada Ruben, makanya harusnya wujud daripada permintaan maaf itu kan adalah suatu perubahan sikap kan begitu. Tapi kan dia nggak minta maafnya kepada Ruben. Mungkin dia merasa nggak ada salahnya sama Ruben, salahnya kepada masyarakat. Jadi kalau ada perubahan pun mungkin perubahan sikapnya ke masyarakat, perubahan sikapnya kepada netizen. Kepada Ruben ya nggak ada. Nggak ada. Ya seperti itu. Ya untuk Ruben ya jangan harapkan ada perubahan lah. Oh iya. Sampai hari ini ya nggak ada perubahan komunikasi. Kalau menurut informasi Ruben tidak juga membuat Ruben bisa mengakses anak-anaknya kan begitu ya. Jadi ya wajar-wajar saja kan, karena permintaan maafnya kan bukan kepada Ruben. Kalau permintaan maafnya kepada Ruben, makanya harusnya wujud daripada permintaan maaf itu kan adalah suatu perubahan sikap kan begitu. Tapi kan dia nggak minta maafnya kepada Ruben. Mungkin dia merasa nggak ada salahnya sama Ruben, salahnya kepada masyarakat. Jadi kalau ada perubahan pun mungkin perubahan sikapnya ke masyarakat, perubahan sikapnya kepada netizen. Kepada Ruben ya nggak ada. Nggak ada. Ya seperti itu. Kalau masalah permintaan maafnya itu tulus atau tidak tulus, saya kan nggak bisa menilai ya, karena saya kan tidak bisa bicara spiritual dan hati orang bagaimana kan begitu ya. Nah tapi kita bisa melihat dari ini, dari kepada siapa dia meminta maaf ya. Sementara yang diciderai itu, yang disindir itu kan Ruben Onsu ya. Tapi yang diminta maaf itu kan adalah masyarakat. Yang diminta maaf itu adalah netizen. Yang diucapin terima kasih adalah fans. Yang dimintain maaf adalah keluarga. Kemudian anak-anak. Di mana di porsinya si Ruben? Nah, jadi artinya kan orang akhirnya menyimpulkan, karena semua masyarakat kan juga masyarakat yang cerdas. Akhirnya mereka menyimpulkan, oh nggak tulus nih permintaan maaf, tapi kok nggak ada nama Ruben Onsunya. Padahal Ruben Onsu lah orang yang dikenai akibat daripada semua hal yang dilakukan, yang dipermalukan juga. Nah, meskipun misalnya ada perdebatan kan nggak menyebut nama loh. Walaupun tidak menyebut nama, tapi ketika kita mengecilkan atau kemudian kita mengatakan di depannya itu 200 juta, nggak penting, terus menyebut nama hewan. Sekarang ini kalau bicara 200 juta itu bicara tentang masalah apa sih? Tentu kan masalah S dan Ruben gitu loh. Jadi udah pasti, itu pasti Ruben, karena yang bicara 200 juta nafkah itu Ruben. Jadi kalau misalnya kemudian kita mengumpat gitu ya, mengumpat dengan kata-kata tidak sepantasnya tentang nilai 200 juta, ya pasti itu mengumpat Ruben yang disebut sebagai hewan tersebut. Jadi ayolah, artinya kita jangan berretorika, jangan kita juga bermain-main kata-kata gitu ya. Tapi artinya ya nggak ada salahnya kalau kita merasa bersalah ya, karena nggak ada manusia sempurna, ya kita maaf aja, selesai. Kalau pengakuan daripada Bunda Korla kan memang dia kenal Ruben jauh ya. Jauh sebelum ini dia sudah kenal Ruben dan dia tahu karakternya, dan melihat bagaimana perjuangan Ruben ya, artinya live ya, terus kemudian apapun dilakukan ya pasti dia harus melakukan hal itu semuanya, karena kalau kita lihat dari sebelum 6 bulan terakhir ini kan kos yang harus dibayar oleh Ruben ini kan cukup besar, bulanan aja 200 juta ke atas gitu, belum lagi KPR rumah 379 gitu misalnya, belum lagi misalnya kartu kredit dan lain-lain. Jadi bagaimana Ruben tidak harus bekerja keras untuk bisa memenuhi itu semuanya pada waktu itu, dengan harapan anaknya bahagia, anaknya paham bagaimana ayahnya berjuang untuk membahagiakan dia,
kan begitu kan. Tapi kalau misalnya kemudian ketika di chat April balasnya Mei, anak-anaknya ya pasti Ruben akan sedih dan akhirnya mungkin dia jadi patah semangat gitu loh, untuk memberikan support, sehingga akhirnya sampai hari ini masih menunda untuk melakukan itu ya, karena dia merasa bahwa hak yang kewajiban yang dia lakukan bahkan melebihi apa yang seharusnya saja tidak membuat dia mendapatkan haknya gitu loh. Ini sudah mantan istri loh ya, udah bercerai mereka ini, tapi tetap kalau melihat dari bulanan yang diberikan itu jangan-jangan melebihi orang yang masih terikat dalam perkawinan, kan begitu ya. Nah, jadi ini yang saya rasa perlu kita merenung lah, artinya itu supaya tidak membuat kita merasa benar sendiri dan akhirnya mencintai perasaan orang lain. Ya kalau saya melihat bahwa kenapa banyak dukungan dari teman-teman artis gitu ya, atau selebritis gitu ya terhadap perjuangan Ruben, ya karena mungkin mereka juga melihat ya. Artinya kan begini, selama ini kan ketika terjadi perseteruan ini kan dari mulai isu debt collector dan sebagainya kan orang-orang ini kan nggak pernah ikut masuk ya untuk memberikan pendapat dan komentar kan begitu. Tapi setelah masalah ini menjadi ramai dibicarakan di media sosial dan di ruang publik, dan masing-masing pihak itu sudah menyampaikan semua fakta-fakta dari sisi mereka masing-masing, ya mau tidak mau kan teman-teman artis ini kan juga akhirnya harus menilai, melihat dan menyatakan sikap dia lebih memberikan support kepada siapa kan begitu, karena pasti semuanya teman. Nah dari support yang diberikan oleh para selebritis dan para artis itu, ya artinya mereka sudah tahu betul, ya sudah melihat ya, karena kan yang mereka sampaikan fakta-faktanya. Dewi Persik bilang, saya tahu Ruben itu orang yang baik, kan berarti kan dia lihat faktanya. Bagaimana dia berjuang untuk anaknya, kan berarti dia lihat faktanya. Ya, bagaimana Ruben karena rindunya sering sholat atau tahajud, Ivan Gunawan juga menyatakan faktanya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh teman-teman artis itu sebenarnya adalah selain support, tapi karena mereka adalah saksi hidup yang melihat bagaimana perjuangan dan perjuangan Ruben untuk bisa berkumpul dengan anaknya, bukan hanya sekedar memberikan support kepada Ruben karena teman. Ya, jadi artinya bukan orang yang fanatik misalnya begitu ya. Salah benar yang penting gue dukung. Saya kira pasti mereka juga mendukung itu karena mereka juga sudah mengetahui dan sudah melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Kalau saya rasa kalau misalnya kemudian artinya dia merasa baik-baik saja ya, atau misalnya dia merasa tidak memberikan support atau dia tidak peduli, tentu dia pasti akan mengambil sikap, akan ada tetap di sana ya, seperti anak-anak yang lainnya itu kan begitu ya. Tapi kan dia tidak, karena dia sudah dewasa, sudah lebih dari 17 tahun kan begitu ya, sehingga akhirnya dia sudah bisa mengambil sikap kan begitu, dan akhirnya dia memilih untuk berada di samping ayahnya kan begitu. Jadi kan saya rasa ini kan sudah merupakan cermin dan merupakan gambaran bagaimana Onyo mengerti betul situasi yang dialami oleh ayahnya, dan oleh karena itu dia ingin hadir untuk memberikan support baik secara psikis, mental maupun secara real kan begitu. Saya kira seperti itu. Sebenarnya kan kalau misalnya dukungan dari Onyo, begitu terjadi perceraian kan Onyo ini kan ikut tinggal bersama S ya. Kalau hari ini Onyo memutuskan untuk tinggal bersama dengan ayahnya tanpa Ruben memintanya, harusnya sebenarnya sudah bisa kita lihat bagaimana Onyo sepenuhnya memberikan support dan dukungan kepada ayahnya. Dan kenapa itu dilakukan oleh Onyo? Ya patut diduga, karena Onyo sudah pernah mengalami hidup bersama dengan S, dan dia pasti akan tahu apa yang terjadi di sana, dan akhirnya dia memutuskan untuk lebih baik tinggal bersama dengan Ruben. Jadi ini juga sudah merupakan support bagi Ruben, selain tentu pembelaan-pembelaan jika ada celetukan ocehan di media sosial yang memojokkan ayahnya, ya muncul sebagai garda terdepan untuk mengklarifikasi, untuk menangkis, dan dengan dia memutuskan ada di samping ayahnya juga, ini kan juga sudah merupakan support yang besar bagi Ruben. Sebenarnya kan kalau misalnya dukungan dari Onyo, begitu terjadi perceraian kan Onyo ini kan ikut tinggal bersama S ya. Kalau hari ini Onyo memutuskan untuk tinggal bersama dengan ayahnya tanpa Ruben memintanya, harusnya sebenarnya sudah bisa kita lihat bagaimana Onyo sepenuhnya memberikan support dan dukungan kepada ayahnya. Dan kenapa itu dilakukan oleh Onyo? Ya patut diduga, karena Onyo sudah pernah mengalami hidup bersama dengan S, dan dia pasti akan tahu apa yang terjadi di sana,
dan akhirnya dia memutuskan untuk lebih baik tinggal bersama dengan Ruben. Jadi ini juga sudah merupakan support bagi Ruben selain tentu pembelaan jika ada celetukan ocehan di media sosial yang memojokkan ayahnya, dia muncul sebagai garda terdepan untuk mengklarifikasi, untuk menangkis, dan dengan dia memutuskan ada di samping ayahnya juga, ini kan juga sudah merupakan support yang besar bagi Ruben. Ya, jadi terima kasih juga ya, karena artinya gini, setelah kedua belah pihak dalam arti kata baik dari sisi S dan dari sisi Ruben Onsu, klien kami itu sama-sama sudah masuk ke ruang publik menyampaikan segala sesuatu permasalahan yang sedang terjadi dan sudah mencoba menampilkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Kita tidak bisa hindari, yang seperti saya katakan, ketika kita sudah membawa masalah ini ke ruang publik, maka kita tidak bisa hindari ketika masyarakat, publik, netizen beropini dan berpendapat. Nah, jadi mungkin setelah mencermati, mengamati, melihat, menyimak dari pernyataan-pernyataan kedua belah pihak ini, mungkin masyarakat akhirnya mendapatkan suatu keyakinan bahwa dalam hal ini ada sesuatu yang tidak fair yang diterima oleh Ruben. Ya, artinya itu Ruben konsisten memberikan nafkah yang cukup tinggi tapi tidak mendapatkan kesempatan untuk berkumpul dengan anaknya, sehingga ini juga dipicu dengan mungkin perilaku tindakan dari kubu sebelah yang suka sindir-sindir kan gitu ya, suka bikin postingan-postingan yang selalu harus diklarifikasi. Ya, kita nggak bisa salahkan kalau saat ini masyarakat luas itu semuanya mendorong Ruben agar mau untuk memperjuangkan hak asuhnya di pengadilan. Nah, makanya seperti yang tadi saya katakan, harusnya ada cooling down, ada satu perbaikan yang tidak perlu harus melalui upaya hukum yang dilakukan oleh masing-masing pihak, khususnya S yang sekarang itu anak-anak ada dalam pengawasan dan pengasuhannya dia. Tapi kalau misalnya kemudian tidak ada suatu upaya yang membuat masalah ini menjadi semakin teduh, semakin tenang, anak-anak ini tetap memiliki jarak dan berjarak dengan Ruben juga susah untuk bertemu dengan anaknya, ya, maka tidak betul kemungkinan desakan dari masyarakat ini akan ditanggapi oleh Ruben, karena memang sudah ada juga dalam perhitungannya untuk melakukan upaya hukum, ya. Meskipun hari ini Ruben masih belum sampai kepada posisi itu, karena seperti yang saya katakan, Ruben bukanlah orang yang mengambil keputusan karena spontan dan emosional. Nah, jadi sekarang mungkin lagi diproses dalam pemikirannya dia, meskipun banyak desakan, tapi mungkin dia ingin melihat dulu bagaimana reaksi dari sebelah, apakah sudah terbuka pikirannya untuk memberikan hak anak-anak untuk bertemu dengan ayahnya dan ayahnya bertemu dengan anaknya. Nah, kalau memang tetap tidak dan merasa dirinya itu apa yang dilakukan itu adalah suatu hal yang wajar dan biasa saja, ya mungkin mau tidak mau Ruben juga akan mengambil langkah hukum. Karena seperti yang Ruben sering katakan, dia khawatir karena dia merasa anak-anak tidak dalam lingkungan yang aman. Dan ini kan dia berpikir anaknya dalam penguasaan ibunya ini kan aman, akan dididik, diasuh dengan baik dan benar tanpa harus mendiskreditkan siapapun, tanpa harus membuat dia tidak menyukai ayahnya, kan begitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian sekarang ini anaknya seperti itu dan kemudian di lingkungan itu, lingkungan yang penuh dengan sindiran-sindiran, kan begitu ya, cong gitu misalnya, dan hal-hal yang lain, ada nama hewan gitu kan, bagaimana Ruben tidak worry anaknya berada di lingkungan yang tidak dewasa, di lingkungan yang tidak bisa menjamin anaknya tidak akan berperilaku sama seperti orang dewasa yang saat ini ada di lingkungan itu. Oke Bang, ini mau nanya lagi nih yang lagi heboh tentang video yang lagi viral nih Bang, yang lagi viral hari ini tentang video Tania mijitin punggungnya Giorgio Antonio. Abang udah tahu? Saya belum lihat. Ya, jadi ada. Ya, maksudnya mijit pakai kaki gitu. Itu gimana nih Bang? Itu banyak disorotin netizen nih. Iya, jadi sama seperti yang berulang kali kami sampaikan ya, dan juga mungkin Ruben juga sudah mengatakan bahwa yang dia sangat khawatirkan adalah ketika seorang ayah itu menjadi orang asing dan orang asing menjadi ayah, ya. Jadi seperti video-video yang kemudian muncul dan viral di mana Tania itu memijitin punggungnya Gio, kan begitu ya. Nah, meskipun memang kelihatannya itu suatu hal yang biasa, ya, suatu hal yang biasa, anak kecil kita minta untuk memijiti punggung kita, kan begitu ya. Namun kalau dari sisi kacamatanya Ruben, ini bisa dilihat bahwa anaknya ini sudah mungkin
karena sesuatu dan lain hal, ya ada suatu kondisi di mana anaknya sudah merasa orang asing itu layaknya seorang ayah, ya. Sementara ayahnya dianggap orang asing. Nah ini yang sangat dikhawatirkan dari awal sama Ruben, ya dari awal. Dan oleh karena itulah makanya dari sejak proses perceraian itu terjadi, gugatan itu terjadi, ketika ada ayat 39, hal pertama yang diminta oleh Ruben dan dicantumkan dalam perjanjian tersebut adalah adanya waktu 2-3 hari dalam 1 minggu berkumpul dengan ayahnya, sehingga tidak ada celah, tidak ada lubang yang harusnya itu menjadi porsinya Ruben sebagai ayah untuk mengisinya, itu diisi oleh orang lain. Nah, tapi kan itu tidak terrealisasi sampai hari ini. Ya, bahkan patut diduga ada upaya-upaya, tidak tahu sengaja atau tidak sengaja, karena S itu sedang dekat dengan seseorang, maka seseorang yang dekat dengan S itu yang didekatkan dengan anaknya. Nah, ini juga tentu akan menimbulkan sesuatu perasaan yang tidak nyaman, kecemburuan bagi Ruben. Kenapa orang lain memiliki waktu yang cukup luas, cukup banyak dengan anaknya, bahkan di event-event tertentu seperti misalnya ada di sekolah balet atau dimanapun, tapi Ruben itu malahan tidak mendapatkan akses-akses itu tersebut gitu. Jadi ini yang perlu menjadi satu evaluasi bagi kita semua, maksudnya bagi Ruben dan juga bagi S, terutama S, karena bagaimanapun ada kesepakatan yang menempatkan anak-anak ini dalam penguasaan si S, ya, tapi tentu tidak dengan serta-merta mutlak dia memonopoli waktu, memonopoli anaknya ini hanya untuk dirinya dan orang-orang yang dia izinkan, tapi dia harus tahu bahwa di situ ada hak anak untuk bertemu dengan ayahnya dan hak ayah untuk bertemu dengan anaknya. Bahkan itu ditegaskan lagi dalam ayat 39 yang menyatakan 2-3 hari dalam 1 minggu anak-anak ini harus berkumpul dengan ayahnya. Nah, karena memang itu ada dalam kekuasaan ibunya, asuh dalam penguasaan ibunya, memang harus ibunya yang juga menyampaikan jadwal kira-kira dalam minggu ini kapan dia bisa ketemu, kapan dia bisa dijemput. Ya tanya jadwal Ruben kapan bisa diantar anaknya, kan begitu, atau bisa dijemput anaknya. Tapi ini kan tidak. Ruben selalu yang proaktif untuk menanyakan, tapi selalu dijawab anak-anak lagi sibuk, anak-anaknya nggak mau. Nah, jadi ini yang sepertinya kok tidak ada support dari pihak S ini, tidak ada satu upaya dari S ini yang membuat anaknya ini bisa berkumpul 2-3 hari dalam 1 minggu dengan Ruben. Nah, jadi ini yang perlu menjadi catatan, dan Ruben tentu sangat tidak happy kalau misalnya kemudian anaknya itu melakukan hal-hal yang seperti itu dengan orang yang menurut Ruben belum memiliki ikatan apapun secara legal formal dengan S, kan begitu. Even sudah ada ikatan formal pun ya boleh saja, tapi jangan sampai itu mengabaikan atau menghilangkan hak-hak dari Ruben sebagai seorang ayah. Ya, jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan pada hari ini. Bang, katanya ya, kalau terikat dalam perkawinan aja nggak boleh seperti itu, apalagi sekarang sudah masing-masing, sudah pisah. Jangan abaikan keberadaan ayah itu, karena tidak ada mantan ayah, ya, tidak ada mantan ibu. Menarik nih, yang mantan ayah ini ya. Itu gimana itu? Pihak ya, seberang apakah nanggapinnya? Kayaknya Ruben kan posting ulang ya tentang mantan ayah. Kalau saya rasa terkait dengan masalah adanya postingan Ruben yang memposting pernyataan dari rekan sejawat saya, kuasa hukum sebelah Chris Samsewu, ya, yang mengatakan mantan ayah, kalau kami melihatnya itu hanya slip tang aja, ya, slip lidah saja, ya. Jadi artinya itu bukan satu kesengajaan, tapi mungkin karena slip saja, dan itu bukan suatu hal yang penting menurut kami, ya, karena ini sama seperti kita kalau misalnya tulis surat ada typonya kan, ini jadi seperti itu. Tapi kan mungkin kan di ujung dari wawancara tersebut kan dia juga mungkin sudah meluruskan kan begitu ya. Tapi memang kita tidak bisa tidak bisa salahkan Ruben juga sebagai seorang ayah yang lagi memperjuangkan haknya untuk bertemu dengan anaknya, meskipun itu sudah diklarifikasi, tapi adanya ucapan yang direkam dan kemudian dipublikasikan dengan kata-kata mantan ayah, itu pasti akan membuat perasaannya jadi terganggu, tersinggung, baperan lah, ya kan begitu ya, sehingga dia mengeluarkan satu pernyataan bahwa baru tahu nih bahwa ternyata status saya tidak seumur hidup. Nah, jadi ini hanya luapan emosi perasaan Ruben yang memang lagi rindu sama anak, lagi memperjuangkan bertemu dengan anak, tapi ada pernyataan mantan ayah gitu, walaupun diluruskan tapi dia masih membekas di hatinya Ruben. Tapi kalau dari kami sendiri, saya rasa rekan sejawat saya itu tidak sengaja, dan itu bukan suatu hal yang
patut untuk dipermasalahkan. Apa benar itu? Ya, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ruben dalam tayangan live-nya di satu stasiun TV ketika dia sedang bekerja di hari ulang tahun anak-anaknya. Itu kan ada suatu ucapannya, dia mengatakan bahwa dia sudah tidak percaya diri lagi kan begitu untuk bertemu dengan anaknya. Nah, jadi kita bisa bayangkan seorang ayah pun sudah tidak memiliki rasa kepercayaan diri lagi untuk bertemu dengan anaknya. Berarti ada hubungan yang kaku, ada komunikasi yang tidak mengalir. Nah, ini kita bukan mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kalau sampai ada situasi seorang ayah mengalami hal yang seperti itu, sementara ini anak di bawah umur yang sebenarnya belum tahu apa-apa dan belum mengerti apa-apa, maka yang sangat disayangkan adalah orang dewasa yang ada di sekitarnya dia, ya, orang dewasa yang menjadi orang yang bertanggung jawab atas dia. Itu kenapa kok tidak mendorong, tidak membuka jalan sehingga anak ini tidak punya gap dengan ayahnya. Ini sekarang sudah terjadi gap. Ya, suka tidak suka sudah ada terjadi gap, ada komunikasi yang berjarak antara Ruben dengan anaknya. Ini kan sangat miris sekali kita jika di saat zaman sekarang ini yang sudah punya pola pikir yang modern dan intelek semua, bahwa ada seorang anak yang berjarak dengan ayahnya dan ayahnya juga seperti itu, dan sampai akhirnya timbul rasa kurang percaya diri. Nah, banyak artinya kita menemukan perkawinan-perkawinan yang gagal yang akhirnya berakhir dengan perceraian. Tapi ketika dia bicara mengenai masalah anak, yang mereka pahami adalah anak ini tetap memiliki hubungan dengan ibunya dan tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Dan kalau bicara tentang anak, maka ibu dan ayah ini mengabaikan perasaan dan ibunya masing-masing, mengabaikan bahwa mereka sudah tidak terikat dengan perkawinan lagi, pasti akan berdiskusi, akan akan saling bercerita apapun yang berkaitan dengan si anak. Ini kan tidak, Ruben kan tidak pernah dilibatkan lagi. Ya, keterlibatan Ruben selama ini hanya sebatas materi, kan begitu. Patut diduga seperti itu, karena Ruben kan sudah kita tahu kan tiap bulan kemarin tertib untuk memberikan biaya, tapi waktu tidak diberikan. Ya, kalau misalnya kemudian anaknya nggak mau, kan seperti yang tadi saya katakan, nggak bisa anak itu diberikan untuk mengambil suatu keputusan, karena anak-anak itu pasti tidak tahu apa yang baik buat dia, apa yang perlu buat dia. Kalau memang kemudian misalnya semuanya terserah anak-anak, buat apa ada orang dewasa di sekelilingnya? Ya, jadi inilah yang harus menjadi suatu evaluasi dan suatu pemahaman, sehingga harusnya Ruben hari-hari ini sudah mulai harus didekatkan dengan kedua anaknya, ya, artinya bertahap, sehingga tidak boleh lagi ada berjarak. Karena kalau akhirnya berjarak, ini akan sangat berbahaya sekali, karena anak-anak ini akan tumbuh kembang tanpa didikan daripada ayahnya, dan bisa terjadi suatu pemahaman yang keliru bahwa ayahnya tidak pernah hadir, padahal tidak punya kesempatan untuk hadir karena sesuatu dan lain hal, dan membuat anak ini menjadi anak durhaka karena mungkin bisa memiliki penilaian yang salah tentang ayahnya dan kemudian bersikap yang tidak patut kepada ayahnya. Nah, jadi inilah yang tidak seharusnya terjadi, ya, dan hal ini juga yang membuat akhirnya banyak masyarakat netizen yang kemudian DM saya dan juga Ruben mendesak, ya, ada dorongan yang sangat kuat agar Ruben mencoba untuk melakukan upaya hukum, ya, sehingga akhirnya ada keputusan hukum yang memberikan hak asuh itu jatuhnya kepada Ruben, diambil dari ibunya karena dianggap ada hal-hal yang tidak patut, ya, ada hal-hal yang tidak pantas, ada hal-hal yang membuat anak-anak ini tidak bisa berkumpul dan bertemu dengan ayahnya. Dan memang kalau secara hukum, meskipun anak di bawah umur itu sebaiknya memang ada dalam pengasuhan ibunya, tapi juga ada hal-hal yang diatur seorang ibu akan dikecualikan untuk mendapatkan hak asuhnya. Ya, ini yang juga harus dipahami. Dan banyak juga perkara-perkara selebritis di Indonesia ataupun beberapa pihak di Indonesia ini yang ketika terjadi perceraian karena sesuatu dan lain hal yang tadi saya katakan pengecualian itu, anaknya tidak ada dalam penguasaan ibunya, tapi dalam penguasaan ayahnya. Nah, jadi maunya, ya, ketika semuanya itu sudah diatur dengan baik-baik di angka 39, Ruben juga dengan ikhlas sepakat percaya untuk menyerahkan anak-anak ini dalam hak asuh ibunya. Janganlah diabaikan apa yang sudah dijanjikan bersama, yang sudah ditandatangani bersama dalam akta 39, dan yang mengatakan bahwa dalam seminggu itu 2-3 hari anak-anak akan berkumpul dengan ayahnya. Andaikan pun tidak ada akta 39, secara kepantasan, kepatutan pun seyogianya memang harus seperti itu. Ibu juga harus mendorong anak-anak untuk memiliki waktu bersama dengan ayahnya. Itu kalaupun nggak ada perjanjian. Jadi jangan pula nanti dikatakan
karena dasar perjanjian saja, tidak. Tanpa ada perjanjian pun seorang ibu itu juga harus memberikan waktu kepada ayah. Ya, jangan tidak dilibatkan juga ayahnya untuk membicarakan apapun yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak-anak ini, termasuk pada waktu hari ulang tahunnya. Ruben hanya diundang gitu ya, di-invite, ya ini ada ulang tahun, waktunya sekian, tanggal sekian. Nah, ini kan artinya kan Ruben hanya seperti undangan, seperti tamu. Harusnya tidak, dibicarakan dari awal, ini anak-anak mau ulang tahun, gimana? Kapan waktunya? Bagaimana acaranya? Itu barulah namanya ibu dan ayah berbicara, berdiskusi tentang bagaimana yang terbaik buat anaknya.